Udah gak pada aneh dong sama si tante yang satu ini? Yap, Tante Kunti atau kuntilanak. Dia adalah sosok gaib yang tak kasat mata yang begitu menyeramkan. Jika berbicara tentang kuntilanak, pasti kalian menggambarkan sosok wanita yang menyeramkan dengan menggunakan gaun putih dan berambut panjang terurai. Suara tertawanya yang melengking dan tangisannya menjadi ciri khas kuntilanak. Tak heran, hantu ini dapat mengejutkan dan membuat orang ketakutan. Konon katanya, apabila mendengar suara kuntilanak yang terasa seperti dekat, kuntilanak tersebut berada jauh jaraknya dengan kita. Namun, apabila suara tersebut terasa jauh, kuntilanak tersebut sedang berada dekat dengan kita. Seram bukan? Tante Kunti dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia karena melahirkan. Mitos tentang tante ini sudah populer sejak dahulu. Bahkan berbagai versi dari cerita kuntilanak banyak dibuat di kalangan masyarakat Indonesia. Namun tahukah kalian bahwa si tante juga terkadang takut dengan benda-benda yang dimiliki manusia, bahkan hewan peliharaan manusia, seperti berikut. Pisau. Ada cerita lain yang mengisahkan bahwa si tante disiksa dan dibunuh menggunakan pisau. Itu sebabnya dia menakuti benda tajam ini. Terlepas dari cerita mana yang benar, kuntilanak akan merasa ketakutan bila melihat benda tajam di sekitarnya. Kemudian, sapu lidi. Sosok Kunti juga sangat menakuti sapu lidi. Mitos ini dipercaya berasal dari cerita rakyat zaman dulu yang menggunakan sapu lidi untuk mengusir gangguan makhluk halus jenis apapun. Namun, tidak sembarang lidi, harus lidi yang berasal dari pohon aren saja yang bisa digunakan untuk mengusir hantu. Karena konon katanya memiliki aura gaib. Dan kemudian cermin. Konon katanya si tante memiliki paras yang cantik semasa hidupnya. Dengan begitu, saat ia melihat cermin, sang tante akan merasa ketakutan karena melihat wajahnya yang hancur dan menyeramkan, berbeda dengan wajahnya semasa hidup dulu. Diceritakan bahwa bayi yang baru lahir harus dijaga, karena Tante Kunti menyenangi anak bayi. Banyak masyarakat percaya menaruh cermin di atas kepala bayi agar tidak diganggu makhluk halus, terutama si Tante Kunti ini. Kemudian, kucing dan ikan asin. Seorang paranormal di Indonesia mengatakan hantu Kunti takut dengan kucing karena kucing bisa berinteraksi dengan Tante Kunti dan sangat tidak menyukai Tante Kunti. Dan ada apa dengan ikan asin? Menurut Tante Kunti, ikan asin berbau sangat tidak enak. Selain itu, ikan asin adalah makanan kesukaan kucing. Oh iya, kalian tahu nggak sih apa bedanya kuntilanak biasa dengan kuntilanak merah? Tante Kunti merah dikabarkan lebih menyeramkan daripada Tante Kunti putih. Sama-sama arwah penasaran, tapi dia memiliki aura gaib yang lebih kuat. Itu karena Tante Kunti merah selalu melakukan kejahatan, seperti mencelakakan manusia. Banyak kasusnya sehingga kuntilanak merah disebut lebih ganas dan jahat. Bila si Tante Kunti merah ini ingin menampakkan wujudnya, biasanya akan tercium bau amis terlebih dahulu. Ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa hantu perempuan merah ini bukan bagian dari Tante Kunti, melainkan golongan siluman atau jin ifrit. Jika Tante Kunti putih, konon memang tercipta dari energi-energi makhluk gaib yang masih memiliki urusan di dunia. Namun, konon katanya tidak sejahat Tante Kunti merah. Dan banyak tanda-tanda untuk kehadiran si Tante Putih ini. Biasanya diisyaratkan oleh suara itik atau cicak dengan tidak henti-hentinya. Atau tercium wewangian bunga kuburan. Dan terkadang seperti ada iringan gamelan Jawa. Itulah dia benda dan hewan yang ditakuti oleh Tante Kunti. Dan hal-hal yang membedakan antara Tante Kunti merah dan Tante Kunti putih. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat untuk sukses dan tetap rendah hati.